Ayub pasal 30 ayat 17 sampai dengan 31. Pada waktu malam, tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan, koyaklah pakaianku, dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku berseru, minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu, engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Sesungguhnya, masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jika ia dalam kecelakaannya tidak ada pertolongannya. Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak, minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi rantapan, dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Bapa, kami tahu bahwa perkara ini tidak menyenangkan, tapi kami percaya dengan kejadian yang kami dengar dan kami rindu, agar di dalam setiap langkah-langkah kami, Tuhan yang atur, Tuhan yang bimbing, Tuhan yang menyelidiki, Tuhan yang membuka, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Bahkan tanganmu pun bekerja, dan Engkau selalu ada, karena mata hati kami tertuju kepadamu. Bapa, kuasai kami, agar kami tahu siapakah Yesus sebenarnya yang kami sembah. Siapakah Tuhan Allah kami yang kami sembah. Sehingga jalan kami tahu bahwa ini adalah jalur hidup bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, masa paceklik berjalan, tetapi kuasa-Mu tidak pernah berubah. Hari ini, hari esok, dan detik ini juga, urapi semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan dan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara. Tema atau judulnya hari ini tetap pada hari Senin yang lalu, ketika air mata menjadi bahasa doa, bagian yang kedua. Kita akan perhatikan ayat masnya, Ayub 30 ayat 28. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak, minta tolong. Saudara, kalau kita perhatikan lebih dalam, saudara, tentang kehidupan Ayub, kita akan tahu bahwa Ayub ini orang yang sangat sederhana. Ayub ini juga orang yang tidak mengerti apa yang dilakukan, tetapi dia hanya mencintai.
dengan lebih sungguh-sungguh. Karena setiap langkah yang dia lakukan, Ayub percaya bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Dan kalau kita selidiki lagi saudara, kehidupan Ayub, dalam perjalanan Ayub ini, ada musim dalam hidup kita ini, kita menghadapi tidak lagi memiliki suatu jawaban doa yang membuat kita puas ya atas apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Kita berdoa tetapi keadaannya belum berubah seperti Ayub. Kita berharap tetapi kenyataannya justru semakin berat. Bahkan kita tersenyum pun di depan dengan banyak orang, saudara, tetapi hati kita ini menangis ya di dalam kesunyian. Kesunyian bukan kesepian, tetapi kesunyian di dalam liku-liku hidup yang menekan kita sepanjang hari. Walaupun kita mikir bahwa aku ini bener loh ya, enggak begini, enggak begitu, enggak macam-macam, tapi kok duduk persoalannya kok ini ya belum selesai-selesai. Nah itu saudara ya, kita ingat bahwa Ayub pernah berada di musim yang seperti itu. Kita harus tahu bahwa dia bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena dari awal, Ayub itu sudah mencintai Tuhan. Bahkan, ia bukan juga orang yang hidup di dalam dosa, saudara. Ayub itu sudah benar di hadapan Allah. Namun, penderitaan yang datang bertubi-tubi itu, yang membuatnya sampai pada titik di mana ia berkata dengan sedih, aku berjalan. Jadi itu menandakan bahwa dengan ungkapan hati Ayub ini saudara, bahwa sebenarnya Ayub ini sudah tidak bisa lakukan apapun. Dan Ayub tidak sedang berbicara tentang kesedihan sesaat, tapi tentang penderitaan yang menguras jiwa dan rohnya. Kalau Senin lalu kita bicara tentang tubuh ya, ini kita bicara tentang roh dan jiwanya. Dalam kondisi ini, sisa hidup atau sisa langkah kita ini bukan lagi kata-kata ya yang keluar dengan indah, tetapi tangisan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sudah tidak betah dan tidak kuat lagi. Ketika itulah air mata menjadi bahasa doa. Nah itu saudara, jadi makanya walaupun Ayub kehilangan martabat itu apa saudara? Dia dijauhi oleh teman-temannya. Dulu dia punya teman banyak, belum mengalami sakit, belum mengalami percobaan yang menghimpit dia sampai dia punya sakit yang mengerikan di dalam fisiknya, di mana gatal di mana-mana kayak kurak gitu saja, mengerikan saudara. Tetapi dia tetap cinta Tuhan. Walaupun kesehatannya terganggu, kenyamanannya juga terganggu, tidur tidak bisa tidur, makan tidak bisa makan, penghiburan tidak ada, karena rantapan itu terus secara manusiawi pasti ada. Berarti ada luka yang tidak terlihat oleh manusia. Ayub sudah mengalaminya. Tidak semua luka itu berdarah, ya, tetapi membuat kita menangis diam-diam di dalam hati. Acur ya, intinya hancur hatinya ya. Kadang Tuhan juga terasa diam, bukan karena Tuhan itu tidak mengerti, dia tahu. Ayub juga merasa bahwa doanya tidak terjawab dan Tuhan itu rasanya jauh, langit itu seperti tertutup kan. Kalau kita baca dari ayat-ayat tadi, itu kita ambil ringkasan karena saya baca, karena saya tidak seberapa hafal ayat-ayat itu tadi. Ayub tetap berseru, tidak berhenti, dia tetap berdoa. Saudara. Dewasa rohaninya itu membuat orang yang tidak pernah bergumul pasti juga akan mengalami sesuatu yang amit-amit, ojo sampai koy Ayub ya. Tetapi sesungguhnya ketika kita punya masalah, orang itu tetap sebetulnya harus mencari Tuhan. Jangan mencari Tuhan sesaat aja dan mengerti jalannya sudah titik. Ya, seperti ada satu nyanyian yang nanti juga kita perhatikan itu, saya ulang-ulang lagu itu. Kenapa? Karena saudara bisa tahu bahwa siapakah Yesus di dalam hidup saudara.
seperti apa Yesus tumbuh di dalam hidup saudara. Kalau Yesus itu tumbuh di dalam hidup saudara, berarti yang tumbuh di dalam diri kita ini bukan lagi diri kita, tetapi Yesus yang tinggal, yang akan membentuk hidup kita untuk menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Ingat bahwa air mata bisa menjadi bentuk iman kita. Jadi kalau kita mengimani dengan cucuran air mata, ya mungkin kita tidak bisa nangis sekalipun. Ingat, tangisan Ayub ini tangisan Ayub ini adalah bukti bahwa ia masih berharap. Kadang iman bukan terlihat dari senyuman, saudara. Jadi iman itu bukan dari perbuatan saja, tetapi iman itu ditunjukkan kepada kita bahwa kepercayaan kita ini sudah dilihat dari cara kita untuk tetap mencintai Tuhan di dalam doa-doa maupun di dalam sikap kita sehari-hari meskipun kita sedang menangis. Jadi, sudah tahu maksudnya? Jadi, dari proses itu, saudara, kita tahu bahwa langkah kita sebagai orang pilihan Allah itu mengerti bahwa kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, saudara, kesedihan itu akan berakhir menjadi cerita tentang bagaimana kuasa Tuhan itu mengubah seseorang untuk menjadi power di dalam hidup di dunia ini. Seperti Ayub yang dirasakannya. Jadi kalau kita mengimani semua perbuatan itu, kita tahu bahwa kesedihan itu bukan cerita dari sampai di sini, bukan, tapi cerita itu akan terus maksudnya berjalan seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau kita yang jalani pakai otak, pikiran, perasaan, jiwa kita, pasti kita akan sakit. Dan kasarannya bahasa Jawa loro ati mbek Tuhan. Ya. Makanya jangan pernah kita itu mengubah cara kita untuk melayani Tuhan. Cara kita untuk mencintai Tuhan Yesus itu seperti apa? Karena bahasa yang diucapkan itu bukan hanya perkataan saja, tapi perbuatan dan iman itu harus sama-sama menuju peperangan di mana masalahmu belum terselesaikan. Jadi kita harus punya sesuatu komitmen bahwa kita yakin bahwa dalam perjalanan ini sedih, lelah pasti, capek pasti, ya. Tapi kita tetap berseru. Kenapa? Karena Tuhan pasti mendengarkan. Ada satu nyanyian mengatakan di sini, saudara, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Saat imani perkara, taruh mana? Yang ku simpan dalam sini, saudara. Imani, tak ada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Jadi kalau lagu ini mengatakan bahwa banyak perkara yang kamu alami dalam dunia ini, mungkin masalahmu belum terselesaikan, ya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menyelesaikan, saudara. Pasti Tuhan punya rencana di balik semua itu. Jadi kalau saudara mengimani semuanya itu dengan lebih sungguh-sungguh dan mengenal pribadi Tuhan, maka langkah kita itu menjadi nyata. Kenapa? Karena mata kita itu tertuju pada Tuhan. Ada satu nyanyian yang mengatakan, itu lagu lama, mataku apa? Tertuju padamu. Arah ke sana, saudara, ke atas, ke salib Tuhan. Tubuh, roh, jiwa. Kita minta apa? Bimbing dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita minta bimbingan Tuhan. Untuk apa?
Lagi terus lanjut. Ku mau mengikuti Imani kehendak-Mu yang apa. Amin. Ku mau selalu Kenapa? menyenangkan hati-Mu. Ayub sudah melakukan itu. Buktinya apa? Buktinya pada waktu tiba, anaknya dikembalikan, kekayaannya dikembalikan, dan semuanya pulih seperti sedia kala dan lebih banyak diberkati. Tuhan dasar, Tuhan dasar, beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara itu mengenal Tuhan, jangan suam-suam kuku. Wah, aku enggak kok, aku sudah cinta Tuhan, pokok aku enggak mau ngelepas no. Ya enggak apa-apa, tapi kalau enggak mau ngelepas no, yang mengatur kita apa hambanya atau Tuhan? Halo? Tuhan. Yang mengatur Tuhan dong. Berarti kalau sekarang ini belum sampai, kita harus bagaimana? Kita imani lagu ini. Atur saja Tuhan, hidupku Milik-Mu, benar, imani. Kau pegang semua. Apa yang dipegang? Bukan keuangan kita, masa depan kita, saudara. Atur saja Tuhan setiap langkah hidupku, amin. Kau pimpin selalu Dalam apa? terang-Mu, biarlah Sesuai apa? Bukan kehendak saya, kehendak-Mu. Terus? ku hanya berserah padamu. Jadi saudara, setiap lagu itu sebetulnya sudah menunjukkan dengan jelas bahwa Tuhan itu yang akan mengatur kita. Jadi kalau Tuhan mengatur kita, mungkin kita tidak sesuai ya. Contoh aja gini, suatu malam, hambaku, ya, aku ingin setiap dalam firman Tuhan ada pujian. Oh ya, nggak apa-apa Tuhan, nanti nyanyikan tim pujiannya. Loh, enggak. Terus siapa Tuhan? Saya tidak hafal. Terus kamu nyanyinya ya apa kalau gitu? Nyanyi ya, minta Tuhan pimpin. Sudah tak pimpin loh kamu. Ini ibadahku. Lah memang sudah toh. Terus maunya apa? Apa lagi ya? Masih kurang. Nah, barulah lagu ini berkata, atur saja Tuhan. Berarti kalau Tuhan yang ngatur, berarti apa yang keluar dari lidah bibir saya ini, Tuhan yang mimpin. Malaikat yang akan menyanyikan pujian itu. Makanya saya bilang, ya sudah Tuhan, saya itu ya gak pinter nyanyi kok, ya udah hafal-hafal bener. Tapi Tuhan bilang apa? Mau maju apa enggak? Mau Tuhan, mau saya hamba-Mu, ikuti aja. Menggerutu atau enggak pede, saya katakan enggak pede, begitu sih. Terus kalau enggak pede, kamu enggak mau nyanyi? Ya mau, cuma saya tuh enggak apa Tuhan, saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Nyanyi, tetap nyanyi. Karena aku mau, kamu tetap tidak boleh galau, serah semua. Ya udah, saya serahkan. Akhirnya dalam firman Tuhan selalu ada pujian. Dan sudah tahu, setiap saya nyanyi, malaikat ada di kiri kanan saya tuh, ayo nyanyi, nyanyi, nyanyi. Jadi saya tidak akan canggung lagi, ini malaikat sudah ada di kiri kanan saya. Jadi sesungguhnya, kalau kita itu dekat padanya, kita bergerak sedikit itu, Tuhan itu ngerti loh saudara. Dia akan tuntun kita. Kita lupa aja loh saudara, Tuhan ingat loh, kalau kita peka. Jadi sesungguhnya, masalah yang kamu alami dengan masalah saya, itu sama.
Cuma ceritanya berbeda-beda. Paham, saudara? Kalau ceritanya berbeda-beda, berarti saudara harus mengerti dan mengenal apa? Siapa? Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak mau kenal sampai kedalamannya, kamu nggak akan tahu. Loh, itu siapa? Ya anak putih ketemu sama Tuhan, bisa ngomong-ngomong. Si ngomong-ngomong itu siapa? Lah, sakti saya ngomong-ngomong. Kenapa saya bisa membawa firman Tuhan tanpa ada sesuatu di sini? Hanya hafalan, cuma ini tok sudah Rabu, tanggal ini. Semuanya ada di dalam kuasa Tuhan. Makanya di sini ada satu nyanyian yang sudah saya minta pada timnya, ya. Di sini ada satu nyanyian yang mengatakan gini, saudara. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Kenapa? Menghitung hari-hari. Kenapa? Agar kami beroleh apa? Beroleh hati bijaksana. Itu hikmat dari Tuhan, saudara. Kita dituntun sampai detik ini. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu. Kenapa? Agar semua rencana-Mu. Kenapa? Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Ini pujian luar biasa kuasanya. Kalau kamu terus kata-kata masuk ke dalam hati, benar, itu akan terjadi loh. Kenapa? Karena kamu tidak berhak untuk hidupmu sebetulnya. Kamu tuh cuma hanya sebagai artis, dan kita itu punya apa? Naskah dari Tuhan, dan nanti Tuhan yang suruh ngapal. Intinya gitu. Ini loh, hidupmu kayak gini. Dibuka kronologi, gini loh, gini. Kalau kita peka. Dan itu enggak perlu, gini. Enggak. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan, hari ini saya berterima kasih, berilah hati yang bijaksana. Nah, hati yang bijaksana itu adalah hikmat, marifat yang dari surga, memberikan kepandaian, memberikan pengertian, sehingga kita ini untung rugi itu di dalam tangan Tuhan. Paham? Jadi kita ini ikut Tuhan bukan sesuatu yang seperti gambling, enggak. Pasti itu akan berhasil. Pasti itu akan menjadi kemenangan. Tapi bukan waktu kita. Walaupun kita habis, kasarannya kan, itu Ayub kan sampai habis anaknya. Mati semua kan anaknya. Halo? Meninggal enggak anaknya? Meninggal, Ustaz. Kekayaannya habis. Enggak ada satupun. Tapi Ayub tidak menggerutu. Dia tahu bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Makanya kalau dia bilang, aku nius. Lihat, kita baca ya. Supaya saudara tahu. Nih, perhatikan. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Itu logikanya kedagingan dia. Tapi roh jiwanya enggak mau kayak gitu. Dia percaya bahwa aku ngungkapno kayak gini, biar aku ini lego. Jadi bukan bergosip, bukan ngomong sing anak, tapi dia mengungkapkan isi hati. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin yang melayangkan aku. Jadi sudah ada artinya apa-apa. Mau angin tak bubu disebul gitu, terbang ke sana ke sini gitu. Dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Sudah enggak punya apa-apa Ayub nih. Bahkan di sini katakan, ya aku tahu. Ya itu kan berarti kan dia ngerti. Ya aku tahu. Engkau membawa aku kepada maut. Bahkan di sini katakan ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Berarti benar-benar
Ayub ini dan juwet dok, tidak ada pertolongan manapun. Dia hanya duduk diam dan berserah pada Tuhan. Dan kalau kita duduk diam berserah dengan Tuhan, saya juga lupa nyanyian itu ya, yang mengatakan bahwa harusnya kamu tahu, yaitu lagu yang seperti itu. Ya, ngerti enggak lagu yang harusnya kamu tahu? Ya. Ya, semua orang harus tahu gitu. Itu bagus, saudara. Semua orang harus tahu siapa Yesus itu. Ya, semua orang harus tahu. Nah, coba kita nyanyi itu ya. Karena tidak ada di situ, mari kita nyanyikan lagu itu. Dengarkan kata-katanya dan masukkan dalam hatimu. Ayo kiri kananmu aja. Bilangin. Orang harus tahu. Coba Lita sini. Setiap orang harus tahu siapa Yesus. Sekali lagi. Dengarkan ini. Kita ini anak-anak Tuhan. Orang harus tahu. Setiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Apa? Siapa Yesus. Ayo kita lanjutin Yesus apa? Yesus kembang mawar Syaron. Kita jadi tenang, saudara. Kita bisa damai, senyum. Fajar yang mulia. Itu imani, saudara. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Terindah seluruh dunia. Tidak ada yang terindah. Kuasanya, cintanya, pengorbanannya. Orang harus tahu. Bisa ngambil mic. Kamu ikut Tuhan berapa tahun? Ikut Tuhan berapa tahun? Dari kecil. Dari kecil. Apa yang kamu alami setelah ikut Tuhan? Ya banyak, Banyak. Contoh nih. macam-macam. Ya diceritakan. Yang membuat kamu tuh deg antara hidup dan mati. Kan perjuangan itu. Melahirkan kan? Semua hidup dan mati. Loh, tunggu dulu. Kamu kan ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita tidak mampu. Rasanya, duh mati aku, untung ada Tuhan. Nah itu kayak gitu. Ada sesuatu yang membuat kamu tuh nggak mampu, tapi kenyataannya terjadi, ternyata Tuhan ikut campur tangan. Ya, Ada sesuatu. ya ketika mengalami usaha yang tiba-tiba di titik terendah, di mana titik terendah itu tidak ada yang menolong. Bahkan yang di samping kita pun tidak mampu menolong, hanya bergantung pada diri kita sendiri. Pada saat itu saya merasa bahwa no other choice, ya, nggak ada jalan keluar, nggak ada jalan pilihan. Ketika saya itu, pilihan saya satu-satunya hanya saya duduk di kakinya Tuhan, karena semua usaha sudah saya lakukan. Saya hanya bisa, ya boleh dikata 100% itu 99,100 sekian persen itu masih keputusannya di Tuhan. Jadi ketika kita sudah usaha 99%, 1%-nya di Tuhan. Itu yang saya merasakan bahwa ya Tuhan tuh memang luar biasa dalam hidup kita. Kita nggak bisa mengandalkan manusia, andalan kita harus Tuhan. Ketika kita mengandalkan manusia, kita berharap manusia, Tuhan itu akan memutar balikkan kita ke titik nol lagi, sampai kita mengakui bahwa Dia Siapakah Yesus sebenarnya? Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Selamat ya, selalu tetap setia ya. Puji nama Tuhan. Saudara, makanya saya suka lagu ini. Lu kenal anak Maria. Itu saya suka sekali, saudara. Kenapa? Karena anak Maria tukang kayu yang ku kenal. Itu kan seluruh dunia tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus 25 Desember. Dia lahir di Bethlehem. Siapa papa mama? Yusuf dan juga Maria.
Tetapi yang Tuhan mau bukan itu. Itu adalah liturgi di mana dia sebagai anak di bumi, tetapi dia adalah sebenarnya anak Allah. Benar nggak? Makanya di sini apakah Maria yang basuh kaki dengan rambut? Karena Maria itu banyak. Jadi kadang kita cinta tapi menyimpang, tahu ya? Kita cinta tapi karpe dewek, gak mau melayani, terus ogah-ogahan, gak mau tanggung jawab. Loh ini, seperti ini, lu kenal anak Maria, oh anak Maria tukang kayu. Lalu dijawab, apakah Maria itu yang basuh kaki dengan rambut? Ya podo nyimpang loh. Oh sudah tahu nih nama, kenal gak? Bukan yang itu, tapi Maria istri Yusuf di dalam firman Tuhan. Tetapi di dalam urapan Allah, dia adalah anak Allah. Makanya di sini, ia ada mujizat dari banyak dan banyak cerita. Kalau kita hanya memandang toh banyak cerita, kata-kata yang senyum dan berwajah gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua. Kenapa? Senyum gembira. Kamu punya uang, sepi tokone, kerjaannya sepi, gak bisa guyu ya. Ini melorot kabeh. Terus lo gitu di sisi tuwek sudah. Itu pergi kemana? Ke salon kemana? Lek kamu terus gini, bisa nggak hidup seger? Gak bisa. Makanya di sini katakan bukan yang itu, tapi Maria istri Yusuf. Ya adakan mujizat dan banyak cerita. Biarkan dia terkenal sekali. Apa kamu kenal? Kenal enggak saudara? Kalau sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu kenal, terus apa ya yang kamu lakukan? Aku pun juga. Nah, ternyata ditanyai, coba. Nah, terus apa yang dilakukan? Ya enak aja ngomong. Ku setia, namun tak panggil namanya. Ya apa tuh enggak pernah panggil namanya tuh pi? Oh, aku panggil nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan itu, bukan yang itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika kamu percaya Tuhan itu tinggal di dalam loh hatimu dan kamu selalu berkomunikasi dengan Dia. Sekalipun kamu tidak ngerti bahasanya. Saya awal mula saya tidak tahu bahasa roh. Tapi begitu saya peka, saya masukin, saya tunggu dengan sabar, tekun dibuka sama Tuhan. Satu-satu bisa berbahasa roh. Dan bahasa roh tidak bisa sekolah, saudara. Itu urapan. Malaikat itu turun menjamah. Nubena segala mata palamatu wita sinom. Oh, olim. Langsung gitu. Dan itu artinya adalah marilah kita memuji-muji Allah. Karena Allah yang adil dan bijaksana. Itu bukan dibuat-buat. Itu urapan. Setiap orang akan menerima. Makanya Tuhan berkata, makanya kalau kamu cuma hanya ya aku setia dan aku panggil, aku percaya. Tadi apa ceritanya? Aku setia namun tak panggil namanya. Jadi cuma manggil Tuhan Yesus, tolong aku, tolong aku. Makanya dalam firman Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Walaupun kamu 1000 kali ditanya, kamu bilang Tuhan, Tuhan aku tidak kenal. Kenapa? Karena kamu tidak ada hubungan, tidak ada jalinan yang indah bersama dengan Tuhan. Makanya kita belajar setia, saudara. Karena nyanyian katakan, Yesus itu namanya, harusnya kamu tahu. Dan itu kan satu peringatan. Berarti Yesus itu namanya itu masuk dalam hatimu. Ketika kamu mengalami keuanganmu tidak ada, kamu sakit penyakit, ya cuma gini, Tuhan hari ini saya sakit. Itu sama aja kamu memanggil Yesus dalam hidupmu. Makanya kalau kita itu benar-benar mengerti, saudara, kita ini akan tahu bahwa kuasa mujizat itu selalu beriringan dengan percaya.
Dan kalau kamu percaya, kuasa mujizat itu tidak hanya sampai di situ, tapi Tuhan membuka satu. Dan kamu akan gini, oh pantesan ya aku dulu kok diizinkan Tuhan aku tuh koma. Oh pantes ya, aku dulu nih diizinkan aku menikah dengan Yap Yancu karena aku suruh begini gitu, saudara. Jadi kalau kita mau membuka semuanya dan mendengar suara Tuhan, kenapa saya harus seperti ini? Karena Tuhan punya rencana di balik semuanya itu. Paham? Jadi mulai sekarang saudara tidak boleh ngomel, nggak dumbel, bahkan mengundurkan diri. Itu tidak baik. Percayalah bahwa firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa pengorbanan, kasih setia Tuhan itu mengalir, darahnya, tubuhnya mengalir dalam hidup kita ketika kita menyerahkan semuanya pada Tuhan. Amin. Ya, itulah firman Tuhan sampai di sini.